Udah mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila ya Fattahu ya 'alimu ya Rahmanu ya Rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kesekian kalinya kita melanjutkan pembahasan kita di dalam Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa Zandaqah. Terakhir kita sudah membahas tentang usulul iman, ya, ada 3 di sana ya. Kemudian setelah itu kita juga membahas tentang al-usul as-salasa, yaitu berkaitan tentang hal-hal yang boleh ditakwil dan hal-hal yang tidak boleh ditakwil. Nas-nas yang layak untuk dibawakan selain makna zahirnya itu yang seperti apa, dan yang tidak layak itu seperti apa. Kemudian terakhir juga kita sudah menjelaskan tentang nas yang ketika dimunculkan makna zahirnya atau dibawakan ke makna zahirnya justru akan sangat bahaya, gitu ya. Dan kemudian kemarin diibaratkan hal-hal demikian itu perlu adanya pemutusan rantai agar tidak terjadi adanya efek domino ketika terbiasa nanti kita membenarkan atau membolehkan untuk mendengarkan hal-hal yang sifatnya adalah tidak boleh tapi seolah-olah dibolehkan, maka akan mengakibatkan adanya efek domino yang berkelanjutan. Kemudian kita lanjut ke teks berikutnya daripada matan. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa la yanbaghi an tadhunna anna at-takfira wa nafyahu yanbaghi an yudraka qat'an fi kulli maqam. Ya. Dan tidak seyogianya, tidak selayaknya engkau menyangka bahwasannya mengkafirkan dan tidak mengkafirkan itu yang bagi an yudroka itu bisa atau seharusnya bisa diketahui qat'an fi kulli maqam. Bali takfiru hukmun syar'iyyun, akan tetapi mengkafirkan itu merupakan hukum syariat, yarji'u ila ibahatil mali wa safid dam, ya, kemudian wal hukmi bil khuludi finnar. Akan tetapi takfir itu, ya, merupakan hukum syariat yang kembali hukumnya kepada dibolehkannya mengurusi harta dia sendiri, kemudian dibolehkannya menumpahkan darah dia, dan dia harus masuk ke neraka selamanya. Maksudnya gini, ini secara tidak langsung ingin menyampaikan perkara mentakfir atau mengkafirkan itu hal yang tidak ringan, sangat berat. Kenapa? Karena konsekuensi daripada kita mengatakan seseorang kafir itu sama saja kita mengatakan dia tidak berhak untuk memegang harta dia sendiri. Kemudian dia boleh dibunuh dan dia akan berada di neraka selamanya. Itu konsekuensi ketika kita melabeli kafir kepada orang lain. Dan ini sangat bahaya. Sangat bahaya itu benar-benar fi a'la ad-darar, ya. Ya, bahaya yang paling tinggi, ya. Fama khaduhu kama khadisa iril ahkam asyariyah. Dan ya otomatis takfir itu ya memiliki hukum-hukum seperti yang ada di hukum syariat, gitu ya. Ketika kita mengkafirkan orang yang tidak layak, ya berarti hukumnya menjadi haram. Ketika kita melihat kenyataan di depan mata kita ada orang yang secara terang-terangan menyatakan kekafirannya, maka kita perlu melabeli dia dengan kafir, maka menjadi wajib, gitu ya, dan seterusnya. Fataratan yudraku biyakinin watarokan bidhannin ghalib. Maka terkadang juga, ya, mengkafirkan itu bisa diketahui dengan keyakinan. Keyakinan itu tadi yang pernah saya jelaskan, yaitu idrakun jazimun la yahtamilun nakil. Ya, intinya gitulah, ya.
Idrakun jazimun, jazim itu berarti la yahtamilu an anakid, pengetahuan yang pasti, tidak mengandung kemungkinan keraguan apapun. Kemudian mutabik lil waqi, sesuai dengan waqi, kemudian an-nasyi'an an dalil, bersumber dari dalil. Tidak hanya mengikuti orang, gitu ya. Itu yakin. Terkadang juga bisa diketahui dengan dzan ghalib. Ya berarti idrak at-tarfir rajih. Ya, mengetahui dengan pengetahuan yang cukup kuat, ya, atau dengan sangkaan kuat, tapi tidak sampai ke titik benar-benar yakin memastikan itu benar atau tidak. Wataratan yutaraddadu fi. Maksud yutaraddad itu berarti syak atau waham. Ya, yataraddad itu redaksi untuk mengibarahkan syak atau waham. Karena menurut ulama akliyah, untuk mengandung syak atau waham biasanya mereka menggunakan ibarah taraddada. Karena kalau langsung menggunakan syak, oh berarti otomatis maknanya adalah mayatasawa bainat torfain, mengetahui sesuatu tapi antara pengetahuan dia dengan keraguan dia itu seimbang gitu ya. Nah, kalau ya taraddad itu maknanya bisa syak yang seimbang atau bisa waham yang pengetahuannya itu malah lebih lemah daripada keraguannya ya. Wa ma hasala taraddudun, maka sekiranya timbul adanya keraguan dalam artian syak atau waham, tapi ya taraddad yang di sini adalah maksudnya syak dan waham. Fatawaqqufu fi takfiri aula, maka lebih baik diam, tidak melebeli kafir kepada siapapun. Wal mubadaratu ila takfiri, ya, adapun terburu-buru kepada perbuatan mengkafirkan, inama yaglibu ala tibai man yaglibu alaihimul jahlu. Itu adalah tabiatnya orang yang bodoh. Ya. Terburu-buru untuk mudah mengkafirkan itu tabiatnya orang yang bodoh. Kalau ada yang bilang, siapa yang bilang gitu? Imam Ghazali. Oke? Nukil saja nggak apa-apa. Kalau kawan-kawan sedang berhadapan dengan orang yang mudah mengkafirkan, bilang aja, oh itu orang bodoh. Tapi bukan saya yang ngomong. Imam Ghazali. Beres gitu ya. Wala budda minat tanbihi li qaidatin ukhra. Maka kemudian kita butuh adanya kaidah pendukung untuk menegaskan kaidah tersebut. Wa huwa annal mukhalifa qad yukhalifu nassan mutawatiran. Ya. Terkadang orang yang menyelisihi itu juga menyelisihi nas yang mutawatir. Wa yaz'umu annahu muawwal. Kemudian dia menyangka bahwasanya nas tersebut itu muawwal. Muawwal itu berarti boleh ditakwil. Artinya kalau dia meyakini ketawatiran nas tersebut, ya berarti bisa jadi yakbalu at-takwil, bisa jadi tidak yakbalu at-takwil. Tergantung bagaimana riwayat yang sampai. Kalau riwayat yang sampai itu ternyata dibawakan kepada makna zahirnya, ya berarti harus dibawakan kepada makna zahirnya. Wayas umu. Tapi terkadang juga ada yang menyangka ketika yang nyampe itu sebenarnya mutawatir secara makna juga, secara makna zahirnya, tapi terkadang ada yang menyangka bisa ditakwil. Walakinna ta'wilahu lan kidahalahu aslan fil lisan ala kurbin wa ala bu'din. Akan tetapi mentakwilnya pun itu tidak tercela dan boleh-boleh saja. Fadzalika kufrun. Nah, maka kalau dia menyangka mentakwil seperti ini kok dibolehkan, padahal riwayatnya jelas mengatakan harus mutawatir, fadzalika kufrun. Maka ini juga kekafiran ini. Wa sahibuhu mukadzib. Ya berarti orang yang melakukan berarti mengingkari ya. Wa in kana yaz'umu annahu muawwal. Walaupun dia hanya sekedar menyangka bisa ditakwil. Belum sampai untuk memutuskan mentakwil. Wa mithaluhu, ya contohnya bagaimana? Ma ra'aituhu fi kalami ba'dil batiniyah. Seperti yang saya lihat di kalam sebagian orang-orang batiniyah. Orang Syiah batiniyah. Oke ya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala wahidun, yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu. Oke, Allah itu satu. Kemudian bimakna annahu yu'til wahdata wa yakhluquha. Makna maksud daripada Allah itu satu sih itu apa sih? Maksudnya adalah Allah itu Maha yang memberi keesaan dan Maha yang menciptakan keesaan. Berarti bukan maknanya adalah zat Allah satu, bukan. Tapi maksud Allah itu satu adalah Allah itu Maha yang memberi keesaan. Nah, sekarang alimun, begitu pula alimun. Ketika mengatakan Allah alim, mereka menurut sebagian kalam batiniyah katanya maknanya adalah annahu yu'ti ala ilma wa yakhluquhu li ghairi. Katanya Allah itu Maha yang menciptakan ilmu ya dan memberikan ilmu. Bukan maknanya adalah Allah itu Maha yang berilmu, bukan. Tapi Allah itu Maha yang memberi ilmu dan menciptakan ilmu. Wa maujud. Begitu pula makna maujud, maknanya adalah annahu yujidu ghairahu. Sama. Berarti maknanya bukan Allah berwujud, tapi maknanya Allah yang memberikan wujud. Fa amma an yakuna fi nafsihi wahidan wa mawjudan wa aliman
ala makna tissafihi bi fala. Bukan berarti ketika mengatakan alim, maujud, kemudian wahid, maknanya adalah Allah tersifati dengan alimiyah, gitu ya, dan seterusnya. Tapi malah maknanya adalah Allah menciptakan ya ilmu dan seterusnya. Wa hadza kufrun surrah. Ya, ini adalah kekafiran yang sangat jelas. Surah itu menggunakan sighat mubalaghah. Ya, surah ya. Jadi sangat kafir gitu ya. Lianna, kenapa? Karena hamlal wahdati ala ijadil wahdati. Karena membawakan makna wahdah kepada makna menciptakan wahdah, laisa minat ta'wili fi syai'. Itu bukan bagian daripada takwil sama sekali. Kan takwil kemarin maratibul wujud itu ya, ada 5. Sekarang membawakan sesuatu kepada di luar makna 5 itu kan bukan takwil sama sekali, maka tidak boleh. Wala tahtamiluhu lughatul arabi aslan, dan ini juga tidak termasuk di dalam kalam Arab. Artinya bukan majaz kinayah yang diperbolehkan di dalam kalam Arab, gitu ya. Kemudian walau kana khaliqul wahdati yusamma wahidan bi khalqihi lil wahdah la yusamma salasan wa arba'an. Keren banget itu. Andai saja yang menciptakan satu itu kemudian membuat dia dinamakan satu, ya. Kemudian maka konsekuensinya apa? Berarti Allah juga disebut sebagai 40, disebut sebagai 3, disebut sebagai 4 dong. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan 3 dan 4. Ya, gimana? Batal kan semua argumennya kan? Batal. Ya, ini menggunakan kias istisnai ya. Kalau kita pakai mantik sebenarnya. Mana nih? Mau praktek? Ya, singkatnya di sini pakai kias istisnai. Walau kana khaliqul wahdati yusamma wahidan bi khalqihi lil wahdah la yusamma salasan wa arba'an. Lakinna tali batil. Maka fal muqaddam batil. Gitu. Tali yaitu Allah disebut 3, disebut 4, benar atau tidak? Tidak boleh. Dalilnya burhan sekali, menggunakan dalil at-tamanu, dalil dan at-tawarud. Dalil tamanu itu mudahnya ginilah. Ya, dalil tamanu itu ketika kita mengatakan Allah lebih dari 1, oke, maka kan konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti Allah mungkin 2, 3 dan seterusnya. Kita paling bawah dulu nih 2, karena dengan menetapkan 2, maka bisa mewakili ketika kemungkinan 3, 4 dan seterusnya. Kalau Allah ada 2, kemungkinannya 2. Bisa jadi Allah atau Tuhan itu nanti bersepakat dalam satu pendapat atau berbeda dalam beberapa permasalahan, gitu ya. Kalau bersepakat dalam satu pendapat, yang berbeda dulu. Kalau berbeda dalam memutuskan sesuatu, misal Allah yang satu pengennya menciptakan alam, Allah yang satu lagi tidak pengen menciptakan alam. Kenyataannya, kejadiannya, Allah sudah menciptakan alam. Berarti Allah yang satu ajes, lemah. Karena keputusannya tidak memberikan dampak apapun. Nah, kalau ada Tuhan kok lemah, masa layak dikatakan Tuhan? Jangan ya? Batal, gitu ya. Kemudian, anggap saja kalau Allah itu sepakat dalam satu pendapat. Oke ya? Berarti, untuk menetapkan sesuatu, berarti butuh adanya pendapat yang lain. Iya kan? Karena tidak bisa mandiri untuk menentukan sesuatu, butuh pendapat yang lain. Berarti di sana ada nau'un minal ajzi. Ya, kalau kata guru saya itu, ya di sana sekedar al-ajzul mutlak, ya. Kelemahan yang secara mutlak saja. Artinya nilai kelemahannya kecil, tapi kan sekecil apapun titik kelemahan harus dihindarkan dari Allah, gitu ya. Nah, maka dari sana dalil burhan yang sudah sejelas itu tidak mungkin lantas kita membuat kita tidak yakin kalau Allah itu satu. Maka tidak mungkin Allah dikatakan 3 atau 4. Berarti atali batil. Tali itu mudahnya adalah jawab daripada jumlah syartiyah. Tali itu jawab daripada jumlah syartiyah. Kan di sini dikatakan walau kana khaliqul wahdati yusamma wahidan bi khalqihi lil wahdah la yusamma salasan wa arba'an. Akan tetapi Allah dikatakan salasan arba'an, benar enggak? Salah. Lakin natali batil. Berarti jawab dari syaratnya batal kan? Konsekuensinya apa? Berarti syaratnya juga batil. Berarti nggak boleh kita mengatakan Allah dikatakan wahid hanya karena dia khaliqul wahdah. Jelas ya? Tamam. Fa'amsilatu hadhil maqalati takzibatun ubbiru anha bita'wilat ya. Dan contoh-contoh apa namanya? Ya contoh-contoh seperti ini merupakan penyangkalan yang terkadang malah disebut sebagai takwil, gitu ya. Kemudian
Faslun fi bayani ma'akhidit takfiri wa syurutihi. Ya. Fasal menjelaskan tentang apa namanya? Ma'akhid itu berarti dari ma'khad ya, dalil-dalil takfir dan syarat-syarat takfir. Oke ya. Sekarang kita akan belajar kapan kita boleh, bukan kita boleh ya, kapan seseorang itu boleh mengkafirkan. Kenapa saya katakan seseorang? Karena kalau kita masih jauh sepertinya ya. Jauh lah, nggak boleh untuk sampai mengatakan demikian ya. Faqad fahimta min hadhihi taksimat anna an-nadhara fi takfir yata'allaqu bi umur. Kamu sudah paham pembahasan pembagian-pembagiannya, teorinya seperti apa di dalam takfir, dan hal ini berkaitan dengan beberapa poin gitu ya. Ahaduha, yang pertama, anna nass syar'iyyah alladhi udila an dhahiri yahtamilu ta'wila amla. Kita harus melihat nas syar'i yang diselewengkan dari makna dhahirnya, nas syar'i yang diselewengkan dari makna dhahirnya itu memungkinkan untuk ditakwil atau tidak. Wa ini ihtamala fahuwa qaribun am ba'id. Tapi kalau memungkinkan pun itu takwilannya menggunakan takwil qarib atau menggunakan takwil ba'id. Wa ma'rifatu ma yaqbalu ta'wila wa ma la yaqbalu ta'wil laisa bil hayyin. Untuk mengetahui yang layak ditakwil atau tidak, itu laisa bil hayyin, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sepele. Bal la yastaqillu illa bal la yastaqillu bihi illal mahirul hadiku fi ilmi lughah. Ya, akan tetapi yang boleh itu hanya orang-orang yang pakar, mahir, al-hadik yang cerdas, fi'il lughah dalam pengetahuan bahasanya. Mohon maaf nih, maaf nih ya. Kalau baca kitab aja belum bisa, tolong jangan mengkafirkan. Ya, nggak apa-apa dah. Biarin dah ngomong ngomong terang-terangan juga nggak apa-apa. Realitanya gitu, ya. Karena tadi dikatakan Imam Ghazali nggak boleh mengkafirkan kalau bahasa Arabnya aja belum cerdas gitu ya, belum menjadi pakar dalam bahasa Arab, apalagi baca kitab aja belum bisa ya. Enggak, ini bukan ngomong siapapun, ini kita juga termasuk. Kita coba aja, kita dihadapkan dengan teks bahasa Arab dah, dari yang paling mudah itu nanti teks kontemporer sampai ke syair-syair jahili, diwan-diwan ya. Kira-kira kita sudah bisa mentahlil segi lugoh di semua kalam Arab atau belum? Mentahlil itu berarti melihat dari sisi nahwunya, dari sisi sorofnya, dari sisi balaghahnya. Sudah atau belum? Kalau belum, tolong jangan mudah untuk mengkafirkan. Gitu ya. Adapun kalau kemudian nanti makanya di YouTube-nya jangan dikasih ini ya, jangan dikasih apa yang kontroversi dulu ya. Biasa aja. Kalau kontroversi nanti gampang ini, saya gak enak nanti kalau. Iya, karena viral sebelum waktunya itu juga berat itu ngapa-ngapa nanti kan. Nanti nggak bisa pergi ke Maidah lagi saya. Iya kan? Iya, bahaya juga itu, apalagi viralnya dalam permasalahan akidah kan. Masih belajar di sini lagi kan. Kecuali kalau udah pulang di Indo, fokus bermasyarakat. Silakan itu. Kita waktunya untuk muncul di media secara totalitas gitu ya. Jadi cukup judulnya 1, 2 gitu aja. Dah. Kemudian berikutnya, kemudian al-arifu bi asli lughah. Nggak cuma harus mahir dalam bahasa Arab, tapi juga aslul lughah. Aslul lughah itu pengambilan bahasa Arab. Jadi tahu bagaimana kalau di kawan-kawan lughah itu belajar tentang akar bahasa. Akar bahasa itu bahasa Arab itu seberapa erat dengan bahasa Suryani. Ya, inna maqalima fi ma'allah. Oke. Ya, seberapa erat tuh dengan bahasa Suryani. Kemudian dengan bahasa Ibrani itu perbedaannya dalam hal apa? Kemudian bagaimana istiqomahnya? Kemudian bagaimana perpaduan huruf itu membentuk suatu makna panjang gitu ya. Kita bahasa Arab aja belum selesai kan? Ini Imam Ghazali ngomong gini karena beliau sudah alim semua. Ini tegas beliau ya. Ya harus kayak gini, kayak salah. Nggak apa-apa. Emang beliau kan alim ya. Beres gitu loh. Nggak ada masalah. Lah kita, kalau kita mau sombong apa yang disombongin? Gitu kan ya. Jadi kita nukil aja lah dari Imam Ghazali itu ya. Summa bi'adatil Arab fil istimal. Kemudian tahu juga tentang adat orang Arab dalam penggunaan bahasa Arab. Ya, kayak saya pernah ini bukan saya sedang mengkhususkan ke siapapun. Contoh saya yang paling sering ya. Tapi ketika kawan-kawan menjumpai kesalahan ini, tolong jangan menghakimi ya. Mungkin yang bersangkutan belum paham. Jangan dituduh gitu ya. Contohnya, ketika ada orang ceramah bahasa Arab. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bermuajahah bersama di tempat yang berbahagia. Ada yang paham? Ini kesalahannya di mana?
Deh bang, di mana? Wajah, betul, ada yang sadar. Ini mohon maaf nih, memang kalau dipaksain bisa masuk ke kaidah soroh. Makna muwajah itu kan berarti saling bertatap muka, oke ya? Bisa. Tapi mohon maaf nih, mohon maaf, orang Arab nggak pakai itu, tolong. Ya, orang Arab lebih menggunakan muhadharah, lebih sering menggunakan muhadharah, bertatap muka, tidak menggunakan muwajah untuk mengungkapkan saling bertatap muka. Ya, justru dalam penggunaan orang Arab, khususnya di masa kontemporer, muwajah itu maknanya bentrok. Nah, muwajah maknanya bentrok. Jadi, alhamdulillah pagi ini dalam majelis yang mulia ini kita bisa bermuwajah bersama. Bentrok berarti dengan ustadznya. Kayak gitu. Ya, itu salah satu kesalahan yang dianggap tidak salah ya di antara kita. Tapi ingat, kalau kawan-kawan menjumpai ustadz, kiai atau guru kawan-kawan melakukan kesalahan tersebut, jangan dihakimi ya. Ya manusia kan nggak mungkin sesempurna itu ya. Mungkin dalam hal ini beliau hilaf atau belum tahu, tapi kan dalam banyak hal masih banyak kebaikan yang bisa kita lihat gitu ya. Paham ya? Saya tidak sedang mengajak untuk kawan-kawan mudah menyalahkan orang, tidak ya. Tapi untuk diri kita saja, kita jangan sampai mudah menggunakan hal-hal yang secara terang-terangan salah gitu ya. Ini saya mengingatkan aja ya. Oke. Nah, di sini coba. Nah gitu konsekuensinya. Kalau kita saja menggunakan muwajah belum bisa gitu ya. Bahkan kalaupun saya juga sama gitu ya. Ya tolonglah jangan mudah mengkafirkan. Belum bisa membedakan redaksi. Contoh lain, contoh lain. Yang sering nih, yang sering. Ketika kita doa. Sebenarnya berat sih, tapi nggak apa-apa lah. Daripada berlanjut kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Oke, mohon maaf ini, mohon maaf. Hamdan na'imin. Na'im itu mananya masih na'im. Orang yang enggak secara yang dugaan kawan-kawan dulu, dugaan kawan-kawan na'imin maknanya apa? Hamdan na'imin, pemberi nikmat. Hamdan syakirin. Gitu tuh, pemberi nikmat. Syakir itu apa? Yang bersyukur kan? Hamdan na'imin berarti orang yang naim, yang berbahagia gitu ya. Naim yang berbahagia atau yang sedang merasakan kenikmatan. Benar nggak seperti itu? Dohirnya betul. Tapi mohon maaf, penggunaan orang Arab, naimin itu sering dipakai untuk orang yang nge-fly. Paham nggak? Nge-fly tahu kan? Saya contohin lagi, jelas banget tadi. Nge-fly ya. Ya seperti orang yang lagi ngedrag ya, ngedrag. Nah itu. Naimin itu. Naimin. Hamdan naimin. Wallahu a'lam. Kalau kita menyangkanya naimin itu maknanya orang yang berbahagia atau mendapat nikmat, ya bagus. Tapi kalau menyangkanya ternyata hamdan seperti pujian dari orang yang mabok gitu ya, nge-fly, menjadi kurang tepat. Makanya dulu kalau guru saya di pondok, udah kalau doa langsung hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazida. Tidak perlu ditambahkan hamdan naimin, hamdan syakirin, nggak perlu. Ya karena beliau menghindari penggunaan lafaz yang tidak sesuai dengan adah orang Arab. Ya dulu guru kami namanya Syekh Mukhlas Hasim itu. Beliau alumni S2 Al-Azhar juga. Tapi keilmuannya sudah setara para doktor dan ya para masyaikh kibar lah ya. Karena keilmuannya luas gitu ya. Keilmuannya luas. Gitu. Oke, kemudian berikutnya. Wa fi isti'aratiha. Begitu pula dalam penggunaan isti'arah dan penggunaan majas. Jadi walaupun kita tahu kaidah majas seperti apa, bukan berarti kita sewenang-wenang membuat majas sesuka kita. Enggak dong. Lihat orang Arab majasnya dipakai atau enggak gitu ya. Ya contoh sederhana dalam bahasa Indonesia, ya. Panjang tangan, itu kan majas kan ya? Mananya apa panjang tangan? Mencuri kan? Mencuri. Jangan sampai hanya karena misal seseorang misal contohnya panjang tangan itu ya. Jangan sampai dia suka memberi, kemudian dinamakan panjang tangan. Karena nanti, tapi kan di sini bisa menggunakan alakoh ini. Karena memberi itu kan berarti mengulurkan, seolah-olah tangannya panjang. Iya, tapi kan gak dipakai untuk mana itu. Panjang tangan dalam bahasa kita Indonesia untuk orang yang mencuri. Walaupun bisa dibuat-buat seolah-olah nanti alakohnya bisa menggunakan alakoh majas mursal itu ya. Tapi kan kebiasaan kita tidak membolehkannya untuk membawakan makna panjang tangan kepada memberi pertolongan, tapi lebih sering digunakan atau bahkan harus digunakan majasnya untuk makna mencuri gitu ya. Ya. Wa minhajnya dan minhajnya di dalam dan metodenya di dalam penggunaan amsal.
Amsal itu berarti peribahasa, gitu ya. Ya namanya peribahasa ya harus ikut orang Arab, nggak boleh buat-buat. Kita siapa, orang ajam kita. Kemudian asani, yang kedua, finasil matruk. Kalau yang pertama itu dalam nas yang bisa diselewengkan dari makna zahirnya. Kalau yang kedua itu di dalam nas yang tidak bisa dibawakan ke makna zahirnya. Ya, finasi al matruki annahu thabata tawaturan au ahad. Ya, artinya di dalam nas yang tidak atau ditinggalkan makna zahirnya, tapi kemudian dia telah ditetapkan mutawatir atau ahad, au thabata bil ijma, atau bahkan dia telah ditetapkan dengan ijma yang mujarrad. Ya, ijma mujarrad itu ya mudahnya ya, ijma mujarrad itu kita nggak tahu riwayat secara pasti sumbernya dari siapa, tapi kita cuma mengetahui ya pokoknya itu ijma. Itu namanya ijma mujarrad. Fa in thabata tawaturan, kalau nas matruk ini telah tetap atau telah terkonfirmasi dengan tawatur, fahuwa ala syarti tawatur amna. Maka pertanyaan berikutnya adalah, tapi apakah dia telah memenuhi syarat tawatur atau tidak? Ya, idrubbama yadhunnul mustafidu tawaturan. Boleh jadi orang yang memahami itu menyangka kalau teks tersebut tawatur. Wahadul mutawatir, sedangkan definisi mutawatir adalah ma la yahtamilu asyakku fi. Ya, kabar yang tidak menerima adanya keraguan di dalamnya. Kala ilmi biwujudil anbiya, seperti pengetahuan kita terhadap wujudnya anbiya dan wujudil bilad al-masyhurah, dan wujudnya negara tertentu yang masyhur seperti negara Brazil gitu ya. Kita nggak pernah ke sana, tapi hampir semua orang akan mengatakan Brazil itu ada gitu ya. Apalagi ada Neymar gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian wa annahu mutawatirun, dan kemudian sesuatu yang mutawatir atau nas yang dikatakan mutawatir, ketika dia memenuhi syarat mutawatir, itu harus mutawatirun fil a'sor, harus mutawatir sepanjang zaman, kulliha, semuanya, asron ba'da asrin, ya, dari zaman ke zaman, ila zamanin nubuwah, sampai kepada sumbernya, yaitu pada zaman nubuwah. Am yutasawwaru an yakuna qad naqasa adadu tawaturi fi asrin minal a'sar, ya, atau mungkin bisa dibayangkan jumlah tawaturnya itu di dalam satu zaman itu kurang. Tawatur itu apa sih? Kan kalau di dalam hadis itu kan ma yuhilu tawatuhum alal ma apa sih, adadul adad. Ma yuhilu adadu ruwatihi atawatu alal kadib, yaitu riwayat yang disampaikan oleh sejumlah orang yang jumlahnya ini mustahil kabar yang disampaikan itu dikatakan memungkinkan dia berdusta. Batasan adad yang mustahil adanya konspirasi itu ya, atau kebohongan bersama itu berapa? Beda-beda. Ya, beda-beda. Itu yang roji ya. Walaupun nanti di beberapa hadis ada yang mengatakan mustalah hadis ada yang mengatakan 10 gitu ya. Ada yang mengatakan 20. Tapi yang roji adalah nisbi. Nisbi itu berarti relatif. Bisa jadi di zaman dahulu 3 orang itu sudah bisa dikatakan mutawatir. Kalau di zaman kontemporer bahkan satu BUMN nggak jadilah. Bahkan satu sekelompok orang gitu ya, itu bisa konspirasi dalam kebohongan gitu ya. Kebohongan mencampur adukan mencampur adukan beras mungkin ya, atau makanan gitu. Enggak, saya belum ke sana, tolong. Jangan langsung dibawakan ke sana, bahaya ini pinggir jurang. Oke ya. Kalau zaman sekarang kan bahkan dengan jumlah orang yang sangat banyak pun ratusan, mungkin nggak konspirasi? Mungkin. Maka semakin bertambah zaman, mungkin adat tawaturnya, adat orang yang meriwayatkan kabar mutawatir itu harus selalu bertambah. Ya, karena semakin bertambahnya zaman, semakin berkurang orang yang benar-benar amanah di dalam menyampaikan kabar gitu ya. Tapi itu juga melihat kondisi. Kalau kondisinya di lingkungan thalibul ilmi asy'ari, nah mungkin lebih sedikit ya jumlahnya ya. Tapi kalau di lingkungan perpolitikan, mohon maaf ya gimana ya, karena sudah terlanjur agak rapuh gitu ya kepercayaan kita gitu ya. Maka mungkin standar jumlah periwayatnya semakin ditambahkan gitu ya. Wah, gitulah. Ya pokoknya di sini nggak boleh berkurang dalam satu zaman gitu ya. Harus setiap zaman atau setiap masa itu ada jumlah orang yang meriwayatkan, dan jumlahnya ini
bisa dipastikan nggak ada konspirasi, gitu ya. Kemudian wasyartu tawaturi alla yahtamila dzalik ya. Nah, syarat mutawatir itu tidak mengandung kemungkinan tadi. Artinya harus selalu ada yang meriwayatkan dengan jumlah yang tidak mungkin membuat riwayatnya itu bohong atau riwayatnya itu konspirasi. Kama fil Quran, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya karena Al-Quran diriwayatkan dari mulut ke mulut dengan jumlah yang sangat banyak gitu ya. Nabi ketika menyampaikan satu ayat, sahabat yang berkumpul itu ratusan, dan di zaman itu ratusan itu sudah sangat kuat gitu ya. Ya. Cuma nanti di sini nggak tahu dijelaskan atau enggak bagaimana dengan tawatur atau kabar mutawatir yang sampai kepada kita, tapi ternyata kita meyakini bohong. Seperti siapa? Seperti disalibnya Nabi Isa. Mutawatir atau tidak? Mutawatir atau tidak? Mutawatir atau tidak? Bahaya banget nih. Iya, kabar Nabi Isa disalib. Mutawatir atau tidak? Mutawatir. Mutawatir bohongnya gimana itu? Yang mutawatir justru banyak orang yang meriwayatkan, ya kan, bahwasanya Nabi Isa disalib. Nah, nanti di sana akan bisa dibantah dengan mengatakan apa? Sebentar. Mulai kapan Nabi Isa disalib itu mutawatir? Ternyata setelah ditelisiki itu dikatakan mutawatir itu setelah masa Paulus ya, atau siapa tuh ya, salah satu orang yang menyebarkan Kristen, kan sebenarnya bukan Nabi Isa yang melebarkan Kristen, tapi adalah Paulus kan ya. Sebelum Paulus itu nggak mutawatir, ya kan? Kenapa bisa mutawatir? Bagaimana bisa mutawatir? Sedangkan kala itu pengikut Nabi Isa berapa? Dikit. Dan itu pun dibungkam oleh para penguasa-penguasa Yahudi, dipenjarakan dan seterusnya. Maka bagaimana akan menjadi kabar mutawatir? Ya kan? Dan kalaupun mutawatir, harusnya para pengikut itulah yang akan menyebarkan kabar sebenarnya. Ya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu mengatakan ketika Nabi Isa diangkat ke langit, memang itu tidak bersumber dari tawatur dari lidah ke lidah, tapi itu bersumber dari keyakinan kita kepada Allah. Ketika kita meyakini Allah itu Esa, Allah itu satu-satunya Tuhan. Kemudian Nabi yang diutus oleh Allah itu diutus dengan mukjizat. Maka ketika yang disampaikan oleh Nabi itu sesuatu, ketika nabinya itu orang yang benar dan terhindar dari kebohongan, maka yang disampaikan apapun itu bentuknya juga dikatakan benar. Jadi kalau ada yang nanya, lah kalau gitu Islam sama juga dong, tidak mutawatir juga, karena juga terputus, karena sama-sama informasi tentang siapa yang sebenarnya disalib itu kan terputus juga, karena buktinya Hawariyun juga pada di penjara kan, juga terputus dong. Oke. Keyakinan kita terhadap riwayat tentang kisah Nabi Isa diangkat itu bukan bersumber dari tawatur lidah ke lidah sampai ke zaman setelah Nabi Isa, bukan. Tapi sumbernya adalah karena kita meyakini Allah dan meyakini Rasul dengan dalil burhan yang yakin tadi, maka konsekuensinya adalah meyakini segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasul dan Allah. Udah dari situ. Jelas ya? Beres kan ya? Beres itu ya. Itu syubhat, itu syubhat. Itu sering disampaikan oleh para orientalis itu ya. Oke, kemudian wasyartul tawaturi alla yahtamila zalika kama fil Quran. Amma fi ghairil Quran, adapun di selain Al-Qur'an, fayahmudu mudraku zalika jiddan ya, maka di selain Quran sulit sekali mengetahui hal-hal yang mutawatir ya. Wala yastaqillu bi idrakihi illa al-bahithun an kutubit tawarikh ya. Dan yang bisa mengetahuinya ya hanya orang-orang yang mempelajari lebih dalam tentang kitab-kitab tarikh wa ahwalil qurun al-madiyah, dan orang-orang yang belajar tentang keadaan dari masa ke masa. Wa kutubil ahadits, dan kitab-kitab hadis. Wa ahwali rijal, dan keadaan-keadaan para tokoh ya, atau biografi tokoh. Wa aghradihim fi naqlil maqalat, dan keadaan mereka ketika meriwayatkan bagaimana. Jadi ini semua kalau dalam hadis dijelaskan dalam ilmu jarhi wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil, yaitu mengetahui tentang ilmu jarh wa ta'dil. Itu bukan berarti ilmu mencari aib seseorang, bukan. Tolong. Dalam ranah ilmiah itu kita boleh mencari kekurangan yang membuat kita yakin kabar ini lantas pantas untuk diyakini atau tidak layak untuk diyakini. Itu boleh dalam ranah ilmiah. Tapi dalam ranah personal memang nggak boleh. Artinya kalau nggak ada tujuan apapun, kemudian kita mencari kesalahan seseorang, oh kamu tadi ini ya, kamu tadi jalan berduaan, nggak ada tujuan apa-apa, nggak boleh. Tapi kalau tujuannya adalah karena dia adalah tokoh masyarakat yang dikenal masyarakat kealimannya, kok kemudian melakukan satu kesalahan, harus diingatkan.
bukan dalam perihal kita mencari aibnya, tapi takutnya nanti kalau masyarakat awam melihat, kemudian masyarakat awam kan kurang bisa membedakan mana yang benar dan tidak kan, hanya karena ulamanya melakukan, kemudian bisa jadi orang awam itu akan mengatakan oh itu dilegalkan, kan bahaya. Padahal kebaikan itu tidak melihat siapa yang mengucapkan, tapi kebaikan itu melihat esensi dari apa yang terjadi. Jelas ya? Makanya dikatakan undur makol wala tandur mankol, gitu ya. Lihatlah, gitu ya. Lihatlah apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Tapi terkadang kita saking seringnya bermuamalah dengan teman, tahu aibnya teman, gitu ya. Kadang-kadang, loh apa ente juga masih subuh aja kodok ngomong gini, gitu ya. Sebentar, kalau memang yang diucapkan benar ya benar. Tidak lantas kita karena kita tahu aib tahu semua aib dia, lantas membuat kita tidak objektif dalam menilai gitu ya. Ya, pernah itu maksudnya kadang-kadang candaan gitu ya sama anak beberapa orang. Loh, ente juga ini. Sebentar, kan yang penting ucap aja. Ya enggak, kalau ke ente saya murni melihat orangnya. Itu kacau sekali itu. Ya, walaupun itu candaan aja, tapi jangan sampai dibawa ke masyarakat ya. Nggak boleh ya. Itu ya. Jadi kadang kalau saya ibaratkan kebaikan itu seperti kita sedang memasukkan benang ke lubang jarum, ya enggak? Kebaikan itu seperti kita memasukkan benang ke lubang jarum. Kelihatannya itu perihal yang mudah. Tapi terkadang ketika ujung benang sudah didekatkan dengan lubang jarum, tiba-tiba ada satu yang gitu kan ya. Ada beberapa serat yang melenceng ke kanan, melenceng ke kiri kan ya. Nah, maka harus dibasahi dulu atau ditajam-tajamkan tuh benangnya gitu ya. Itu pun harus benar-benar detail dan harus sabar. Ya. Nah, kebenaran seperti itu. Kebenaran itu memang secara sekilas terlihat mudah. Ya. Tapi kalau memang kebenaran itu terlihat mudah, ngapain? Ya, Plato pernah mengatakan bahwasanya aku menghabiskan hidupku untuk mencari kebenaran. Kalau memang mencari kebenaran itu semudah yang kita lihat, maka nggak mungkin sekelas Plato mengatakan saya menghabiskan hidup saya untuk mencari kebenaran. Ya karena tadi kebenaran itu semakin kita dekat dengan kenyataan, maka kita akan dihadapkan dengan tantangan. Semakin kita dekat dengan kejadian di masyarakat atau yang ada di depan mata kita, maka kita akan semakin melihat bahwasanya, kemarin kok kelihatannya ini benar loh, tapi ternyata setelah diselidiki kok nggak gitu ya. Gitu. Makanya sulit gitu ya untuk mengetahui sebenarnya kebenaran di sekitar kita itu sangat sulit. Maka penting kita melatih diri kita untuk belajar hal-hal yang membantu kita mengetahui kebenaran. Ilmu-ilmu yang membantu kita mengetahui kebenaran, ilmu akliyah, ilmu mantik. Ya. Kemudian ilmu adabil bahti wal munadhah, kemudian ilmu makulah, ilmu umur amah, kemudian ilmu kalam dan seterusnya. Atau selain itu juga ada ilmu nafsnya, ilmu psikologi. Ya. Kemudian ada ilmu tentang bagaimana membaca, yaitu bagaimana ilmu jasad. Gitu. Ilmu jasad itu membahas tentang bagaimana membaca karakter seseorang dari jasadnya. Ya, nanti kalau kawan-kawan membaca semua karangan Imam Ghazali, kawan-kawan akan sampai ke titik itu. Ya, bisa membaca karakter seseorang itu nggak perlu menunggu dia berekspresi. Ya, cukup dengan melihat sekali gini, oh kemungkinannya gini, aman. Gimana saya menghadapi, beres. Kalau misal mohon maaf, kita berhadapan dengan orang yang secara karakter kita melihat, oh ini NPD tahu nggak? Oh iya, narsistik. Maka kalau kita tahu ciri-cirinya dari psikologi atau dari karakter atau dari tadi alamat jasadnya, maka kita akan terlebih dahulu langsung menjauh. Wah ini nggak boleh nih, terlalu banyak bermuamalah karena berbahaya. Pernah dengar nggak sih narsistik? Itu bagian daripada karakter di dunia psikolog, gitu ya. Alhamdulillah gitu. Makanya penting ya seperti ini ya. Nanti kawan-kawan akan dihadapkan dengan realita demikian ketika bermasyarakat. Kok baik banget orangnya, tapi ternyata di belakang ya gitu. Walau alam ya, saya nggak memastikan ya. Tapi kehidupan seperti itu akan kita jumpai. Jadi nggak usah kaget ya, nggak usah kaget. Ya, memang hidup paling enak itu diem aja, diem mengamati. Oh iya, itu aja. Tinggal diem,
Oke. Oh gitu. Ya udah, nggak usah, kita nggak perlu mengucapkan apapun. Kita cukup untuk diri kita sendiri. Oh, emang gitu ya. Oh jadi gini. Iya. Tahu. Yang penting kita tahu porsi. Iya ya. Yang saya lakukan harusnya tetap diam atau berbicara atau bagaimana. Sesuaikan dengan lawan bicara kita. Ya. Sulit ya. Saya sulit mengungkapkan nih. Karena terlalu banyak saya mengungkapkan. Nanti kawan-kawan juga takutnya, saya khawatirnya itu kawan-kawan nanti mudah bersuuzon dengan orang. Padahal itu sekedar ilmu. Ilmu itu kan bisa benar, bisa tidak. Artinya hasilnya itu bisa yakin, bisa tidak. Tapi kan itu usaha untuk memahami sekitar kita ya. Semoga kita dijauhkan dari segala hal yang buruk. Mana sih? Wala yastaqilu bi idrakihi illal bahithun anku ditawari dan seterusnya. Kemudian id qad yujadu, karena terkadang ada dutawaturi fi kulli asrin wala yahsulu bihi ilmu. Memang sudah terpenuhi, jumlah yang meriwayatkan sangat banyak di satu zaman, tapi tidak sampai membuat yakin. Ilmu di sini yakin ya. Idza kana yutasawwaru an yakuna lil jam'il katsir rabitatun fit tawafu. Kalau memang memungkinkan di antara sekelompok orang yang meriwayatkan ternyata ada rabitah fit tawafu. Ada ikatan untuk saling sepakat, maksudnya konspirasi gitu ya. La siyama ba'da wuqu'i ta'assubi baina arbabil madzahib. Terlebih lagi setelah terjadinya adanya ta'assub. Ta'assub itu apa? Fanatik terhadap madhab gitu ya. Oh itu mulai itu, orang itu mulai tidak objektif itu. Oh pokoknya kalau ini pendapat Syafi'i pasti benar. Padahal Imam Syafi'i sendiri berkata apa? Kalau apa namanya? Kalau engkau menemukan riwayat atau hadis yang menyelisihi kalam saya, maka pasti kalam saya salah dan hadis itu benar. Gitu kan ya? Berarti menunjukkan kalau para ulama madhab itu semuanya juga hanya sekedar zon saja. Zon yang ghalib, tidak sampai kepada titik ya yakin pasti benar gitu ya. Kemudian berikutnya, walidzalika taror rawafidha yad'una an-nassa ala aliyin. Maka kemudian karena konspirasi tadi, Rawafid itu sekte dari Syiah Rafidhah. Yad'una an-nassa ala Ali. Ya, mereka mengatakan apa? Bahwasannya Imam Ali fil imamah itu merupakan imam. Bitawaturin indahum. Dengan argumen tawatur. Artinya yang layak meneruskan Nabi setelah Nabi wafat itu adalah Imam Ali. Menurut mereka itu mutawatir. Wa tawatara inda khasmihim asya'u katsiratun khilafa ma tawatara indahum. Sedangkan bagi kelompok lain justru yang mutawatir itu sebaliknya. Kebalikan daripada yang diriwayatkan oleh ulama Rawafid ya. Kenapa terjadi demikian? Li syiddati tawafukir rawafid ala ifadati akadzibihim wa isyaatihim. Ya karena mereka sangat ingin, sangat kuatnya mereka berkonspirasi dalam kebohongan dan kedustaan. Ya. Wa isyaatiha, dan dalam mempopulerkan kebohongan dan kedustaan. Wa amma ma yastanidu ilal ijma' fadaraku dzalika min aghmadil asya. Adapun ya, kalau untuk mengetahui suatu riwayat itu sudah ijma, sudah disepakati oleh para ulama atau belum, untuk mengetahuinya fadarku dzalika ya, untuk mengetahuinya min aghmadil asya, itu merupakan perihal yang sangat sulit dideteksi. Id syartuhu, karena syarat ijma apa? An yajma'a ya. An yajma'a ahlal halli wal aqdi sa'idun wahid ya. Kita harus mengumpulkan semua orang yang memiliki kapasitas memutuskan kejadian atau permasalahan tersebut sa'idun wahid dalam satu tempat. Artinya gini, kalau kita sekarang nih di zaman sekarang ingin menentukan ijma, berarti kita perlu mengumpulkan ulama-ulama yang kapabel di dalam ilmu agama dalam satu forum. Duduk bersama, membahas hasilnya secara bersamaan, tidak dibarengi dengan fanatik terhadap madhab. Mungkin nggak di zaman sekarang mengumpulkan ulama sebanyak itu dalam satu forum dengan perbedaan sekte yang ada? Sangat sulit, sangat sulit. Ulama sini aja sudah mengatakan, oh ini Syiah bukan Islam, sini lagi Sunni bukan Islam. Gimana mau duduk bersama, memutuskan hukum bersama? Ya makanya kemudian sangat sulit untuk menjumpai ijma di zaman kontemporer. Makanya ada yang meriwayatkan ijma terakhir itu ya di beberapa ratus abad yang lalu gitu ya.
mungkin 300-an dan seterusnya gitu ya. Kalau sekarang sangat sulit sekali menjumpai ijma di zaman-zaman ribuan Hijriah saat ini gitu ya. Kemudian berikutnya, fayattafiquna ala amrin ittifaqan bilafdin sorry. Maka kemudian tahapan berikutnya, mereka harus bersepakat dalam satu hal yang kesepakatannya ini dengan lafaz yang sorry. Tidak boleh kalau mereka salah satu ulamanya diem atau lagi galau atau lagi ini atau lagi nggak denger atau pas lagi ijma ternyata dia lagi ngantuk, nggak boleh ya. Tidak boleh seperti rapat dewan, nggak boleh, harus bangun semua ya. Pinggir jurang semua nih. Pokoknya harus mendengar semua dengan seksama, harus mengatakan secara sorohatan semuanya ya. Tidak boleh ada yang tidak berpartisipasi. Kayak kemudian summa yastamiruna alaihi muddatan inda qaumin. Kemudian mereka berlanjut, kesepakatan itu berlanjut sampai beberapa zaman ya, inda qaumin, yang zaman itu sudah tidak dijumpai lagi orang yang artinya gini, kaum yang berkumpul nih, kaum yang berkumpul kaum yang berkumpul ini, misal kita anggap saja kita ulama semua nih, anggap saja, amin ya. Kemudian kita lagi membahas satu permasalahan, riba ini haram atau tidak, gitu ya. Itu kan sesuatu yang perlu dibahas ya, biar muncul hukumnya disepakati oleh semua ulama. Anggap saja ini semua ulama yang sudah kapabel, anggap saja. Maka masing-masing dari kita itu harus bertahan dalam kesepakatan awal sampai semua dari kita wafat. Artinya kalau nanti misal orang terakhir di antara kita yang wafat misal Sabik, kok sebelum Sabik wafat, ini yang lalu udah wafat nih, kita semua udah wafat. Sabik sebelum wafat bilang, saya berubah pikiran, maka ijma'nya gugur. Itu maksudnya. Walaupun satu orang doang. Ya, jadi semua orang yang berkumpul ini harus mempertahankan keputusan yang disepakati bersama sampai semuanya wafat. Kalau ada satu orang dan itu orang terakhir, kok kemudian dia berubah pikiran, merubah pendapatnya, maka ijma'nya gugur. Sulit sekali kan berarti ijma kan? Sulit sekali. Oke, tadi halaman berapa? 90. Oke, kemudian makanya dikatakan wayastamiruna alaihi ay alal ittifaq muddatan inda qaumin ya. Dalam satu zaman menurut kaum ini berarti kaum yang bersepakat, wa ila tamamin qiradil asri inda qaumin, sampai kemudian berpindah zaman. Maksudnya adalah orang yang bersepakat itu sudah wafat semua. Kayak gitu ya. Au yukatibuhum imamun fi aqtaril ard ya. Atau kalau tidak berkumpul secara langsung, ya boleh dengan mukatabah. Mukatabah itu saling berkirim surat. Ya berarti kalau ini mungkin nih di zaman sekarang. Oke, sekarang ulama yang kapabel sekarang dikumpulkan dalam forum, kirim email semua, oke? Dalam permasalahan riba, haram atau halal. Oke, kirim email semua ya. Kan mungkin ya, mungkin. Tapi kan di sana juga nanti kena jarah. Jarahnya adalah sistemnya mungkin nggak dibobol, dihack atau di sandiwara dan seterusnya. Mungkin nggak dibuat-buat gitu ya. Kemudian berikutnya, fayakhudhu fatawiyahum fi zamanin wahid. Maka kemudian diambillah fatwa-fatwa mereka dalam satu zaman, bihaitsu tattafiqu aqwaluhum ittifaqan shorihan ya. Sekiranya dalam keadaan ya, semua akwal itu bersepakat secara terang-terangan hatta yamtani ar-ruju'u wal khilafu ba'dah, sampai tidak memungkinkan untuk di-cancel atau ada yang menyelisihi setelahnya. Summan nadharu fi anna man khalafa ba'dahu hal yakfur. Kemudian berikutnya adalah membahas tentang apakah orang yang menyelisihi setelah adanya ijma itu dikatakan kafir atau tidak. Ya, ini berarti perlu dibahas. Berarti belum dipastikan orangnya kafir atau tidak. Li'anna, kenapa? Li'anna minan nasi man qala, karena di antara kita, di antara para ulama ada yang mengatakan man qala idza jaza fi dzalikal waqti an yakhtalifu. Andai saja ada orang yang boleh menyelisihi ijma, fayahtamilu tawafuquhum. Sudah enggak ada kucingnya. Keluar kapan kucingnya? Oh tadi. Oh udah. Oke. Maka fayahtamilu, maka memungkinkan kesepakatan mereka ala ittifaq. Memungkinkan kesepakatan mereka ini kemana ini? Berarti ya Anas ya. Maka memungkinkan orang itu akan bersepakat terhadap apa yang telah disepakati. Wala yamtani wa ala wahidin minhum
an yarji'a ba'da dzalika. Maka tidak mungkin untuk mengcancelnya. Wa hadza aidan ghamid. Ini juga perihal yang sangat samar dan sulit dijumpai. Asal itu kemudian yang ketiga, tadi kan yang kedua apa? Yang kedua itu kan di dalam nas matruk ya. Sekarang an-nadzaru fi anna sahibal maqalati hal tawatara indahul khabar au hal balaghahul ijma. Sekarang orang yang memiliki pendapat apakah dia juga sudah mendapatkan kabar mutawatir atau dia sudah mendapatkan kabar ijma. Idh kullu man yuladu la takunu al umuru indahu mutawatiran. Kenapa? Karena gini, misal saya mengucapkan gini, pembahasan ini dikatakan halal karena sudah ijma. Karena ada ijma yang mengatakannya. Sekarang orang yang mengatakan demikian itu sudah sampai ke dia dengan kabar mutawatir atau apakah riwayat ijma ini juga sudah dia ketahui atau bagaimana? Karena izkullu man yulad, karena setiap orang yang terlahir di dunia la takunul umur wa indahu mutawatiran. Tidak lantas semua hal itu langsung bisa dia pastikan itu mutawatir. Gitu ya. Wala mawaqi'ul ijma'i indahu mutamayyizan an mawadi'il khilaf ya. Kemudian letak-letak yang disepakati itu tidak lantas mudah dibedakan dengan letak-letak yang boleh perselisihi di sana. Innama yudraku dzalika syai'an fa syai'an. Akan tetapi untuk mengetahui ini ijma, ini mutawatir, itu harus diketahui secara bertahap. Tidak bisa langsung. Wa innama yu'rafu dzalika min mutala'atil kutub al-musannafati fil ikhtilafi wal ijma'i lis salaf. Akan tetapi mengetahui sesuatu yang tawatur dan ijma itu bersumber dari mutola'ah kutub. Ya, mutola'ah itu berarti membaca buku ya yang dikarang di dalam khilaf tersebut atau yang membahas tentang ijma para ulama salaf dalam pembahasan tersebut. Summa la yahsulu ala ilmu fi dzalika bimutola'ati tasnifin au tasnifain. Kemudian untuk sampai derajat yakin pun nggak cukup dengan membaca satu kitabnya saja. Artinya kalau ulama itu mengarang banyak kitab, harus membaca semua karangannya. Jangan sampai menghakimi pemikiran Imam Ghazali hanya karena membaca satu karangannya saja atau satu nukilannya saja. Minimal baca semua dulu lah. Itu bukan minimal sih. Ya, bagi orang yang mudah menuduh ya itu sangat sulit lah ya. Tapi kalau orang mau objektif ya baca semua pemikirannya, perdalami semua ilmu yang didalami oleh Imam Ghazali juga, maka silahkan boleh menghakimi. Oke, sulit kan? Sulit. Summa la yahsulu ala ilmu fi dzalika bimutola'ati tasnifin atau tasnifan. Id la yahsulu tawaturul ijma'i bihi. Karena tidak mungkin mutawatir itu bisa didapatkan hanya karena baca satu atau dua karangan saja. Faqad sannafa. Karena sesungguhnya Imam Abu Bakar Al-Farisi ya, ini murid daripada Abul Qasim Al-Baghdadi ya. Kemudian Abul Qasim itu murid daripada Al-Imam Al-Mazini. Yang mana Imam Al-Mazini itu murid daripada Imam Syafi'i. Berarti ini ulama Syafi'iyah gitu ya. Di Abu Bakar Al-Farisi itu murid daripada Abul Qasim Al-Baghdadi. Kemudian Abul Qasim Al-Baghdadi itu murid daripada Al-Mazini. Kemudian Al-Mazini murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Oke ya. Karena Imam Abu Bakar Al-Farisi pernah mengarang sebuah kitab fi masail ijma, di dalam permasalahan ijma, wa unkira alaihi katsirun minhu. Tapi kemudian ijma itu diingkari oleh banyak ulama. Wa khulifa fi ba'di tilkal masail. Dan ternyata Imam Abu Bakar Al-Farisi itu dalam beberapa permasalahan memang tidak disepakati oleh ulama lain. Nah, gitu kan? Berarti belum bisa dipastikan itu ijma, ya. Faidan, maka kemudian man khalafal ijma, barang siapa yang menyelisihi ijma, walam yathbut indahu ba'du, kemudian belum terkonfirmasi hal yang pasti setelahnya, maksudnya ijma ini benar atau tidak, fahuwa jahilun mukhtiun walaysa bimukadzib, maka dia hanya orang bodoh yang sedang hilaf, sedang salah, bukan orang yang mengingkari gitu ya, atau bukan orang yang menyangkal agama gitu ya. Fala yumkinu takfiru, maka tidak boleh langsung dikafirkan. Wal istiqlalu bi ma'rifati at-tahqiqi fi hada laisa biasir. Dan mengetahui kebenaran ijma itu pun tidak mudah. Jadi tidak bisa kita langsung menghakimi dia kafir ataupun tidak. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, an-nadhru fi dalilihil ba'itsi lahu ala mukhalafati adh-dhahiri aw ala syartil burhan atau tidak. Oke, berikutnya adalah an-nadhar, menelaah dalil yang membuat seseorang itu tidak membawakan kepada makna zahir. Apakah dalilnya
ahwa ala syartil burhan, apakah itu dalil yakiniyat yang dipastikan kebenarannya atau bukan dalil yang yakiniyat. Burhan itu berarti mata allafa minal muqaddimat al yakiniyah, dalil yang tersusun daripada premis-premis yang yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Seperti premis-premis 1 tambah 1 sama dengan 2. Jangan itulah. Contohnya ini bukan premis ya. Contoh yang pasti apa contohnya? Misal Oke, 1 adalah ganjil. Segala sesuatu yang dikatakan ganjil tidak bisa terbagi dengan jumlah yang seimbang. Maka 1 tidak bisa terbagi menjadi 2 jumlah yang seimbang. Itu pasti nggak? Pasti. Itu namanya burhan itu. Nah, kalau sumbernya kok bukan seperti premis seperti itu, berarti nanti tidak bisa lantas langsung dikatakan karena menyelisihi zahir, maka kemudian kafir, gitu kan ya. Wa ma'rifatu syurutil barahin, dan mengetahui syarat burhan la yumkinu syarhuha illa fi mujalladahat, gitu ya. Ini kan lagi jelasin orang yang mencela Imam Ghazali itu. Ya, cuma kan tadi tarik ulur kan. Oke, tapi mohon maaf gitu ya. Maaf gitu ya kalau kata orang Jabodetabek tuh. Maaf nih ya, gitu ya. Untuk mengetahui ya syarat burhan pun itu penjelasannya hanya bisa dijelaskan dengan berjilid-jilid. Malah saya nggak ada waktu gitu ya. Wa ma dzakarnahu fi kitabi al-Qistas al-Mustaqim gitu ya. Dan ini disebutkan dalam karangan beliau al-Qistas al-Mustaqim. Wa kitab Mihakun Nadhar, dan kitab Mihakun Nadhar. Ya, anmudajun minhu ya, disebutkan di sana contoh-contohnya. Wa takillu qarihatu aksari fuqaha zaman ya. Tapi kemudian kenapa kitab ini dikarang ya? Karena di sini akan menjelaskan tentang takillu qarihatu aksari fuqaha zaman ya. Untuk membantu menjelaskan bagaimana takillu ya. Takillu itu pisau itu kalau nggak tajam namanya tumpul ya. Kenapa? Ya karena di sana menjelaskan tentang tumpulnya qarihah. Qarihah itu akal ya. Akal dari mayoritas para fuqaha zaman itu, maksudnya zaman Imam Ghazali, an fahmi syurutil burhan. Ya karena pada zaman Imam Ghazali para fuqaha itu nggak suka belajar mantik. Bagaimana akan tahu tentang dalil ini qot'i ataupun tidak gitu ya. Makanya beliau lagi mengkritik para fuqaha nih. Kenapa beliau berani mengkritik? Ya karena beliau fuqaha juga. Kalau mau jadi fuqaha itu kayak saya, seolah-olah gitu. Kayak saya nih, tahu burhan, tahu mantik, tahu filsafat. Jadi nggak mudah menghakimi lo ente. Fuqaha doang, cuma tahu halal haram doang, nggak tahu benar itu pasti atau halal atau pasti haram atau tidak, gitu ya. Seolah-olah gitu ya. Maka anfahmi syurutil burhan ala listifa secara sempurna itu. Wala budda min ma'rifati dzalika. Maka harus mengetahui syarat-syarat burhan. Fa innal burhan, karena sesungguhnya burhan idza kana qati'an, kalau dia hal-hal yang pasti benar, rukhisa fit ta'wil ya. Karena fa innal burhan idza kana qati'an rukhisa fit ta'wili wa in kana ba'idan. Oke. Bentar. Wa in lam yakun qati'an lam yurakhas illa fit ta'wilin qarib. Bentar. Karena burhan ketika dia bersifat pasti, maka boleh ditakwil. Maksudnya burhan untuk mengalihkan suatu nas dari makna dohir ke makna selain dohirnya, itu maksud burhan untuk mentakwil maksudnya ya. Burhan untuk mentakwil. Kalau burhan yang dipakai untuk mentakwil kok burhan yang qat'i atau qati', maka rukhisa fi ta'wil, maka boleh mentakwil. Oke. Wa in kana ba'idan, walaupun dengan pentakwilan yang paling jauh. Wa idza lam yakun qati'an, tapi kalau enggak pasti, burhan yang membolehkan takwil itu enggak pasti, lam yurakhas illa fi ta'wilin qarib. Maka hanya boleh menggunakan takwil qarib, hanya boleh menggunakan takwil wujud yang urutan 2 ya atau 3. Tidak boleh sampai menggunakan takwilan yang ke-5, itu enggak boleh ya. Aman. Al-khamisu, kemudian berapa menit lagi maghrib? Setengah jam. Bisa lah sampai akhir pembahasan ini ya. Bisa, oke ya. Kok bisanya gitu suaranya? Al-khamisu, kemudian yang kelima, fi anna dzikratil kal maqalah hal ya'dhumu dararuhu fid din amla. Kemudian orang yang menyebutkan maqalah
Makalah itu apa? Berarti menyebutkan makalah tentang ini boleh ditakwil, gitu ya. Atau pendapat ini harusnya maknanya begini. Itu apakah ya menyebutkannya itu menimbulkan bahaya dalam agama atau tidak? Kenapa? Fa inna man la ya'dumu dararuhu, karena orang yang eh, apa namanya? Karena sesuatu yang bahayanya tidak besar, fala amru fihi ashal. Maka untuk membahasnya atau memastikan bagaimana keputusannya baik atau tidak itu mudah. Wa in kana al-qawlu syani'an, walaupun memang memastikan kesalahannya itu merupakan sesuatu yang buruk sekali. Wa dhahirul butlan, dan sesuatu yang sangat batil gitu ya. Kaqaulil muntazirati, ya seperti perkataan daripada orang muntazirah. Muntazirah itu siapa sih? Muntazirah itu adalah orang yang menunggu. Maksudnya menunggu siapa? Menunggu Imam Mahdi. Ini adalah julukan bagi Syiah Itsna Asyariyah. Ini julukan bagi sekte Syiah Itsna Asyariyah yang mereka mengatakan imam yang terakhir itu adalah Imam Mahdi. Ya, pemimpin yang terakhir itu adalah Imam Mahdi. Maka mereka dikatakan muntazirah. Innal imama, ya, mereka mengatakan apa? Innal imam, maksudnya Imam Mahdi adalah muhtafin. Imam Mahdi itu sedang bersembunyi fisir dan di dalam apa namanya? Ruang di bawah tanah. Bunker ya, di dalam bunker. Itu menurut Syiah Itsna Asyariyah. Kemudian wa innahu yuntadharu wa innahu yantadiru khurujahu. Ya. Kemudian dan dalam keadaan itu Imam Mahdi itu sedang keluar, sedang menunggu kapan waktu dia keluar. Jadi Imam Mahdi menurut Syiah Itsna Asyariyah itu lagi dalam bawah tanah tuh, lagi nunggu kapan ya saya keluar ya, kapan ya kiamat ya. Aduh gelap sekali ya. Kemudian fahillahu, karena sesungguhnya perkataan dari Muntazirah ini adalah qaulun kadibun zahirul butlan syani'un jiddan. Tebel banget itu ya. Perkataan yang kadib, bohong, zahirul butlan yang pasti salah, syani'un yang sangat tercela, jiddan sangat-sangat tercela. Oke ya. Walakin la darara fihi, akan tetapi tidak ada bahaya di dalam qaul tersebut dalam agama. Innamad dararu 'alal ahmaq al-mu'taqid lidzalikal qauli, ya. Tapi bahayanya adalah bagi orang bodoh yang meyakini perkataan tersebut. Itu bahaya sekali. Bagi orang yang sekedar mendengar doang, ya, kemudian dia tahu ini bukan sesuatu yang yakin, aman. Tapi kalau bagi orang yang meyakini, oh bahaya itu. Bagi orang yang makanya dikatakan ahmak. Ahmak itu bukan bodoh ya. Ahmak itu bodoh banget, tolol pokoknya itu. Tolol pokoknya dah. Kalau bodoh kan dia emang nggak tahu itu bodoh itu ya. Tapi kalau tolol itu gini, udah dikasih tahu ini warnanya merah, enggak itu biru kok. Dalilnya apa? Ya pokoknya gini, kalau sudah, wah udah salah, bodoh, nggak percaya, jelasin lagi atas kesalahannya. Itu namanya tolol. Oke ya? Apa? Tolol. Oke. Nggak tolol tapi tolol. Oke, beda kan ya? Beda. Agak monyong dikit situ, ya kan? Tolol gitu ya. Bolal. Pakai to juga boleh ya. Tidak hanya tolol, oke ya. Itu ahmak itu. Id yakhruju kullu yaumin min baladihi listiqbalil imam. Karena orang yang meyakini akan selalu keluar dari daerahnya, akan selalu mencari gitu ya. Di manakah imamku? Akan menggali tanah berarti halo gitu ya. Kan sirdan tadi, di bawah tanah. Nanti semua tanah digali kalau gitu. Gitu kan ya. Hatta yadkhula wa yarji'a ila baitihi khaiban. Sehingga dia akan pulang ke rumah, kembali ke rumah dalam keadaan kecewa, sia-sia. Wahada misal. Ini contoh ya dalam satu perkataan mereka. Wal maksud, akan tetapi maksudnya adalah annahu la yambaghi an tukaffiru bi kulli hadayan wa in kana zahirul butlan. Tapi poinnya adalah tidak boleh engkau mengkafirkan segala omong kosong wa in kana zahirul butlan. Walaupun itu secara zahirnya sudah sangat salah. Ya, tidak boleh mudah mengkafirkan gitu ya. Walaupun misalkan Gaus tiba-tiba di jalan mengatakan, "Oh, Nabi Isa akan turun." Ya. Atau nanti ada yang mengklaim, "Oh, saya Imam Mahdi karena sudah melihat mimpi-mimpi bertemu Nabi Muhammad." Gitu ya. Nggak usah nyebut nama, oke, nggak usah. Ya walaupun kelihatan itu omong kosong sekali, tapi jangan lantas dikafirkan, oke? Ya karena itu tidak berbahaya dalam agama. Itu memang riwayatnya ada. Imam Mahdi akan turun ada. Nabi Isa akan turun ada.
Tapi tidak lantas hanya karena yang ngomong itu orang yang nggak jelas, kemudian dia dikafirkan. Ya itu anggap aja omong kosong gitu ya. Wa idza fahimta anna nadhara, ya jika engkau faham bahwasannya pembahasan dalam mengkafirkan itu mauqufun, bergantung ala jami'il maqamat, kepada semua keadaan, allati la yastaqillu bi ahadiha al mubarrizun, yang mana orang yang mubaris itu gini. Kalau mubaris itu zaman dahulu itu mubaris atau mubaris itu orang yang kalau perang itu maju dulu. Kayak Sayyidina Ali itu. Maju, siapa yang mau duel dengan saya gitu kan ya? Ya, atau ya gitulah. Jadi sebelum perang itu nanti ada duel 1 lawan 1 gitu. Itu namanya mubaris. Tapi kalau mubaris dalam konteks ilmu gini ya maksudnya adalah orang yang menonjol dalam keilmuannya, orang yang paling terlihat dalam keilmuannya. Ya, yang mana makomat ini itu bahkan orang yang menonjol dalam keilmuannya tidak mudah untuk memastikan keberadaan kekafiran seseorang. Alimta, maka kemudian kamu mengetahui annal mubadira ila takfiri man yukhaliful asy'ariyah au ghairahu jahilun mujazifun, ya. Maka orang yang terburu-buru mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan Imam Asy'ari atau selainnya adalah orang yang bodoh, mujazifun, dan orang yang ceroboh. Ini lagi nyindir siapa? Lagi nyindir itu orang yang mengkritik Imam Ghazali. Ente itu orang bodoh, ente itu orang ceroboh, seolah-olah gitu ya. Tapi kan dengan bahasa yang halus ya, nggak ngomong langsung, tapi orang gini nih, seolah-olah saya pengen nyindir Abdul, tapi orang gini nih, orang gini nih. Nah, kan sya'nu penggunjingan gitu kan. Sya'nu penggunjing kalau semakin suaranya semakin kecil, berarti semakin seru tuh gunjingannya tuh, semakin valid tuh ya. Nah, ya, itu kan ya. Nah, itu semakin valid gitu ya. Wa kaifa yastaqillul faqihu bi mujarradil fiqhi bihadal khatabi ya al-azimi. Maka bagaimana mungkin ya orang yang menjadi ahli fikih hanya dengan bermodalkan ilmu fikih kemudian dia mencoba untuk masuk ke dalam perkara besar yang di luar keahliannya. Wa fi ayyi rubu'in min arbabil fikhi yusadifu hadhil ulum. Sekarang di bagian rubuk fikih yang mana? Rubuk fikih itu maksudnya apa? Kan fikih terbagi menjadi ibadah, muamalah, kemudian munakahah, kemudian yang terakhir itu kan jinayah dan qadot ya, atau perihal yang hukum-hukum gitu lah ya. Itu kan ada 4 tuh bagian fikih. Sekarang dari 4 bagian fikih mana yang membahas tentang takfir gitu? Mana yang membuat engkau mengatakan dia kafir? Bagian mana? Ente katanya ahli fikih doang kok masuk ke ranah mengkafirkan. Bagian fikih yang mana yang membahas tentang mengkafirkan? Nggak ada, kayak gitu ya seolah-olah. Nah ini paragraf terakhir ini garis bawah ini. Ini paragraf terakhir yang akan saya bacakan. Ini penting sekali dan silahkan disebarluaskan kemanapun. Kalau kawan-kawan punya media, sebarkan nih kalam ini. Ya, biar orang itu tahu porsi dan tahu kepakarannya, gitu ya. Fa'idza ra'aital faqiha, jikalau engkau melihat seorang yang ahli dalam permasalahan fikih, bidangnya dalam permasalahan fikih, dia adalah pakar fikih, alladzi bid'atuhu, yang mana modal dia mujarradul fikih, hanya sekedar pengetahuan atau pendalaman dalam ilmu fikih. Kemudian dia yahudu fit takfiri wat tadril, dia menjerumuskan diri, menenggelamkan diri dalam permasalahan takfir dan tadlil, yang mengkafirkan dan menyesatkan. Maka apa? Fa'arid anhu, maka berpalinglah dari fakih tersebut. Wala tushhil bihi qalbak walisana, jangan sibukkan lisan dan hati engkau dengan orang tersebut, dengan si fakih tadi itu. Kenapa? Fa inna tahaddiya bil ulumi gharizatun fit tabai. Karena sesungguhnya tahaddi, menantang dengan ilmu, ya, menantang dengan ilmu, ya, artinya menantang dalam perihal ilmu gitu ya. Gharizatun itu merupakan watak dan tabiat fit tabai, di dalam perangai manusia. Perangai manusia yang seperti apa? La yasiru anhul juhal. La yasbiru anhul juhal. Yang mana tabiat watak seperti ini adalah tabiat watak seseorang yang bodoh. Yang orang bodoh itu tidak sabar untuk menyampaikannya. Wali ajrihi,
dikarenakan ketidaksabaran dia itulah, atau dikarenakan menantangnya dia, maka kafurul khilafu bainan nas, maka akan timbullah banyak perselisihan di kalangan manusia. Oke ya, ini nasihat nih bagi para selebgram, youtuber yang tidak paham agama, sok-sokan mengkritik ulama, kemudian mencoba untuk masuk ke ranah yang tidak pernah dia perdalam sama sekali. Ini nasihatnya apa? Walau sakata man la yadri. Andai saja orang yang tidak tahu itu diam. Oke? Laqallal khilafu bainal khalqi. Maka perselisihan di antara manusia akan semakin sedikit. Jelas ya? Ini teguran sangat keras dari Imam Ghazali ini. Kalau nggak pakar dalam akidah, jangan mencoba untuk masuk ke ranah akidah. Kalau nggak pakar dalam lugah, jangan mencoba untuk masuk ke ranah lugah dan mengkritik orang yang pakar di lugah. Haram. Ya, jelas ya? Ini tegas sekali saya. Saya mengatakan tegas seperti ini karena kalau nggak ditegasin gitu, maka akan dianggap seolah-olah biasa. Kawan-kawan, kita semua yang tahu batasan mengkritik juga harus paham mana yang harus diikuti dan mana yang tidak boleh diikuti. Allahu a'lam bishawab. Sekian, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Besok akan mulai masuk ke pembahasan di mana titik letak falasifah layak dikafirkan. Itu intinya itu. Oke ya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala bihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala dzikril ghafirun. Ya, Alan, boleh satu persatu.